Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam pemirsa Radar Semarang TV. Kembali lagi bersama saya Vi Horida dan saya Salma Rusyaida dalam acara Berita Sepekan. Oke, kali ini kita akan membacakan berita selama sepekan ini. Ada berita apa nih, Sal? Oke, jadi yang pertama ini ada dari Kota Semarang. Nah, ini dimulai dari hari Senin ya, tanggal 26 April. Jadi ternyata balita kurang gizi masih tinggi di Kota Semarang. Dari data yang dimiliki nih, itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Disdaljuk KB Kota Semarang, tahun ini masih ada sekitar 3.142 anak yang menderita stunting. Waduh, cukup tinggi ya. Tinggi banget malah ya. Dan itu jumlahnya itu dari jumlah balita yang ada, sekitar angkanya itu 97.194 anak. Tuh. Jadi, Kecamatan Semarang Utara menjadi wilayah penyumbang angka stunting yang paling tinggi, yakni sekitar 633 anak. Disusul dengan Kecamatan Banyumanik 330 anak, serta Kecamatan Pedurungan 314 anak. Nah, wilayah dengan angka stunting paling rendah ada di Kecamatan Gayam Sari dengan jumlah 43 anak. Disusul Kecamatan Tugu 60 anak, kemudian Semarang Tengah 87 anak, dan Kecamatan Gajah Mungkur 89 anak, serta Kecamatan Candisari 43 anak. Tapi masih cukup tinggi juga ya. Iya, benar banget. Nah, faktor lainnya itu adalah tingginya angka pernikahan dini itu udah. Usia di bawah 21 tahun. Waduh, kita yang udah lewat-lewat masih mikir-mikir ini banyak banget ya. Mungkin pengetahuan tentang parenting tuh masih kurang, masih minim banget gitu. Jadi kasihan anaknya juga kan. Nah, bisa juga secara ekonomi yang belum mapan sehingga gizi dan pola asuhnya itu terabaikan juga menjadi pemicu terjadinya kasus ini. Gitu. Karena pernikahan dini terus kerjanya juga belum mapan ya. Belum mapan, masih banyak harusnya banyak yang dipertimbangkan dulu gitu. Oke. Lanjut. Jadi kita beralih ke perbatasan Kendal dan Semarang. Jadi saat ini sering terjadi kasus pelemparan batu kepada truk yang lewat nih, Sal. Iya, beberapa sudah dilaporkan ke pihak berwajib dan semoga pelaku segera ditangkap dan para sopir truk aman dalam perjalanan. Jadi bahaya banget ya, bisa kecelakaan juga kan karena terganggu. Oke, jadi lanjut masih di Kota Kendal, Candi Boto Tumpang di Desa Karangsari, Kecamatan Rawasari yang ditemukan beberapa waktu lalu kembali ditimbun oleh Tim Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau Puslitar Kenas pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Jadi dari ketua timnya, Agus Tianto Indrajaya mengatakan bahwa penggalian dan penelitian yang kurang lebih selama 20 hari ini dianggap cukup dan selanjutnya akan dilaporkan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Tengah untuk dilakukan pemugaran. Jadi dilakukan penelitian terus dikembalikan semula lalu dilakukan pemugaran. Iya, benar. Oke, kita lanjut ke Kota Magelang, di mana petani-petani milenial yang sukses dalam sebulan bisa mencapai omset itu di angka 250 juta. Aduh, tinggi banget ya. Nah, salah satunya ini ada Agus Wibowo. Lewat PT Lestari Merbabu yang ia dirikan, itu sudah ada sekitar 70 petani yang bermitra gitu di dalamnya. Di mana setiap 1 minggu ia bisa panen sekitar 70 ton kentang gitu. Aduh, banyak banget. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan pabrik-pabrik gitu. Jadi mensuplai lah istilahnya. Oke. Gitu. Kita beralih ke hari Selasa tanggal 27 April. Jadi kembali diawali berita dari Kota Semarang. Dan ini cukup mengejutkan di mana wali kota kita Hendrar Prihadi, Pak Hendi, melakukan sidak ke Kelurahan Muktiharjo Kidul. Nah, sidak ini tuh dilakukan setelah adanya laporan dari aplikasi Lapor Hendi. Jadi dari warga itu melapor kepada aplikasi Lapor Hendi. Jadi ada oknum pegawai kelurahan yang meminta uang, pungli gitu ya? Iya, dalih-dalih karena adanya uang kas dan juga untuk biaya ngetik. Kayaknya nggak ada gitu deh, mungkin itu untuk keperluan pribadi dia doang. Kok masih ada ya? Maksudnya dari wali kota sendiri tuh udah transparan sekali, malah dari ada oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, itu masih aja tuh nakal-nakal kayak gitu ya. Minta-minta, pungli-pungli nih ya. Oke, lanjut Sal. Oke, kita lanjut ke hari Rabu nih, tanggal 28 April.
Jadi kali ini ada berita dari Pemprov Jateng itu tuh akan menyederhanakan birokrasi. Nah, penyederhanaan tersebut itu berimbas ke pejabat eselon 4 akan terpangkas gitu. Nah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan bahwa penyetaraan jabatan yang dilakukan ini sebenarnya momentum yang bagus gitu. Kenapa? Nah, selain melaksanakan perundang-undangan, juga momentum dalam penyesuaian kinerja aparatur sipil negara atau ASN untuk siap ditempatkan dalam posisi dan juga kondisi darurat gitu. Oke, jadi kita balik lagi ke Kota Semarang. Jadi program Smart City direalisasikan Wali Kota Hendrar Prihadi mulai tahun ini sampai tahun 2026 mendatang. Jadi yang terbaru Pak Hendi, sapaan akrab Wali Kota kita ini mengupayakan pengaplikasian sistem robotik dalam berbagai urusan. Jadi Pak Hendi ini menggandeng Universitas Diponegoro dalam merealisasikan proyek robot ini. Jadi semakin teknologinya juga semakin gitu benar banget. Oke, sebelumnya Hendi telah memulai dengan merintis robot model Denok Kenang. Berikutnya proyek pengembangan sistem robot di Kota Semarang ini disiapkan untuk dapat menjadi greeter atau penerima tamu di kantor Wali Kota Semarang. Jadi Denok Kenangnya cuma manusia aja, ada robot juga. Oke. Nah, kita geser ke hari Kamis nih, tanggal 29 April nih. Jadi ada berita yang masih hangat nih, di mana Polda Jateng sudah memulai penyekatan pemudik di wilayah perbatasan. Hal itu termasuk untuk jalur tikus kayak gitu. Wah, ganggang ya? Iya, bener banget. Sejumlah pos penyekatan disebar di beberapa jalur tikus, khususnya di jalur masuk wilayah Jateng. Nah, hal itu dilakukan untuk menjaring warga luar Jateng yang nekat mudik lebaran kayak gitu. Aduh, masih ada ya yang melanggar nih loh, masih banyak. Padahal juga kondisinya sekarang kayak gini gitu ya. Nah, di sini tuh ada 14 titik pos penyekatan di pintu masuk utama. Nah, pada perkembangannya titik-titik tersebut ditambah hingga ke jalan-jalan kecil di sepanjang perbatasan. Jadi, kalaupun lolos di perbatasan, nanti setiap kabupaten dan kota tuh ada penyekatan lain gitu. Aduh. Jadi, awas ya. Awas nih. Tiap daerah tuh ada penyekatannya, benar-benar sedisiplin itu gitu. Jadi, jangan deh, udah di rumah aja. Gitu. Nah, faktanya dari data Dinas Perhubungan atau Dishub Jateng itu menyebutkan sampai saat ini ada sekitar 317.952 pemudik memasuki Jateng. Nah, ratusan ribu pemudik tersebut memasuki Jateng dalam kurun waktu itu 13 sampai 26 April 2021. Waduh, 13 hari udah puluhan ribu. Itu kayak gitu. Padahal kayaknya ini masih jauh-jauh dari lebaran gitu, masih dari hari raya banget. Mungkin ya beda hal kalau misalnya itu hamil berapa lebaran mendekati kan udah cuti bersama dan lain sebagainya. Udah pada prepare dari dini hari gitu ya. Oke, kita beranjak ke hari Jumat tanggal 30 April 2021. Jadi menjelang HUT Kota Semarang yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2021 mendatang. Nah, itu tuh Badan Layanan Umum BLU Trans Semarang memberikan promo berupa tarif spesial nih, Nah, itu sebesar Rp474. Ini tuh tapi khusus untuk pengguna yang bisa bayarnya itu cashless atau tunai gitu. Lumayan banget ya, cuma 474. Kita bisa deh besok naik Trans Semarang. Kita muter-muter kan. Benar banget. Nah, promo ini diberikan untuk menyemarakan ulang tahun Kota Semarang ke-474 Minggu 2 Mei mendatang. Gitu. Nah, PLT Kepala Badan Layanan Umum atau BLU, Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Trans Semarang, Hendrik Setiawan mengungkapkan bahwa tarif spesial tersebut dapat dinikmati pengguna Trans Semarang pada Sabtu 1 Mei dan Minggu tanggal 2 Mei gitu. Oh, enak ya, enak banget gak sih? Rp474 aja loh. Murah banget. Enak banget. Gitu. Oke, lanjut. Oke, jadi kita ada kabar menggembirakan ribuan warga Kabupaten Semarang yang menjadi korban PHK maupun berpenghasilan rendah mendapatkan penghasilan tambahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Nah, ini tuh melalui program Padat Karya Tunai atau PKT. Jadi program tersebut menyasar 15 desa seperti di wilayah Kecamatan Ambarawa, Ungaran Barat dan Ungaran Timur. Jadi total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program PKT ini mencapai 4,5 miliar rupiah.
Jadi total pekerja yang dilibatkan juga banyak, 1.196 orang. Banyak juga ya. Nah semoga nanti berikutnya makin nambah lagi ya kan. Kasian juga kan yang kena PHK ataupun yang penghasilannya rendah. Benar banget. Oke, jadi Kepala Satuan Kerja Prasarana Pemukiman Wilayah atau PPW 3 Jawa Tengah Nanda Lasro Sirait mengatakan ada 2 program yang dijalankan. Satu sudah berjalan di Ambarawa dan ini yang kedua. Semua pekerja dari korban PHK. Ada juga yang memiliki pekerjaan dengan hasil yang tidak pasti gitu. Jadi kayak pedagang gitu kan, nggak pasti ya. Harinya kadang segini, kadang segini. Oke, kemudian kita lanjut ke Kota Demak. Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono melakukan sidak di tempat pengasapan ikan manyung di Desa Wonosari, Kecamatan Bona. Menteri meminta para pengasap ikan ini menjaga higienitas atau kebersihan lingkungan agar kualitas produk yang dihasilkan itu dapat diandalkan gitu. Nah, bagusnya lagi, Menteri Sakti pun menjanjikan akan membantu mesin pendingin atau cold storage berkapasitas 20 ton. Nah, ini tuh agar bahan baku yang ada itu bisa awet saat mau diolah kayak gitu. Jadi dari pemerintah juga selain memberikan kebijakan tapi juga membantu memberikan cold storage, sangat berguna gitu. Baik, sekian untuk berita sepekan kali ini. Dan setiap Ramadan kita ada rubrik Cahaya Ramadan. Nah, di sana ada cerita tentang jejak-jejak wali Allah, jangan lupa dibaca. Dan juga untuk pemirsa Radar Semarang TV yang pengen tahu berita lebih update lagi, bisa banget berlangganan koran Jawa Pos Radar Semarang dan bisa akses langsung di www.radarsemarang.id. Oke, sekian berita sepekan kali ini. Kami berdua mohon undur diri. Saya Fihorida dan saya Salma Nursyida. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.